Tersenyum kepadaku, kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Apakah kamu ngerasa nyanyi kamu nggak lepas dan ketahan di leher? Ini adalah video untuk kamu, nonton sampai habis. Jadi sebetulnya mengenai nyanyi nggak lepas, ketahan di leher itu ada dua jawaban, yaitu jawaban teknis dan jawaban yang non-teknis. Jawaban yang pertama adalah hal yang teknis. Solusinya untuk masalah ini adalah resonansi. Jadi kita memproduksi suara itu dengan pita suara, ya kan? Tapi pita suara aja nggak akan membuat suara kita lantang dan lepas, karena dia kecil dan bunyinya tuh cempreng. Kita butuh resonansi, butuh akustik supaya suara kita tuh keluar dan bisa full. Sama aja kayak gitar akustik ya. Kan kamu tahu tuh gitar akustik ada bolongan di tengahnya. Kalau bolongannya misalkan kau masukin bantal di badan gitarnya, pasti bunyinya akan cempreng dan gak enak. Sama dengan vokal kita. Kalau resonansi kita nggak bagus, nggak ada ruang yang mengamplifikasi suara kita, tuh suara kita juga jadi nggak keluar. Untuk masalah resonansi, cara gampangnya adalah kita harus bisa memvisualisasikan saat kita nyanyi atau membuat suara, kita nembak suara kita mengarahkan ke langit-langit rongga mulut kita. Dengan begitu, kita akan membantu resonansi di depan wajah, kita penempatannya di face mask, kalau penyanyi suka bilang gitu ya, dengan cara menembakkan suara di langit-langit rongga mulut. Oke, dicoba sekarang ya. Beda sama kalau kita ketahan di leher kayak nggak ada resonansinya. Memang susah sih kalau mau ngerasain, karena suara kita tuh kan kita nggak bisa lihat. Belajar vokal itu abstrak, jadi kita perlu memvisualisasikan. Yang pasti rasanya kalau kita menempatkan tembakannya ke langit-langit rongga mulut kita, rasanya tuh lebih ada gaungnya di mulut, lebih ada gitu loh, ikut bergetar kayaknya seluruh wajah kita juga. Beda sama atau tapi ya, kedengeran kan bedanya ya. Untuk latihannya, saya mau kasih tahu latihan yang simple banget ya, gampang. Pakai ma, me, mi, mo, mu. Kenapa latihannya gitu? Pertama, huruf M-nya ngebantu kita menempatkan suara kita di depan. Ma. Terus ma, me, mi, mo, mu kita melakukan berbagai suku kata ya, supaya kita melatih setiap suku kata itu tetap resonansinya tuh ada. Jadi suara tuh ada bodinya gitu. Ma, me, mi, mo, mu. Sambil menembakkan suara ke langit-langit rongga mulut. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Dan seterusnya. Kamu bisa latihan sendiri kok, nggak harus diiringin ya. Bisa pakai gitar, bisa, nggak usah pakai alat musik juga bisa. Latihan aja. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Ya, rasain tuh resonansnya. Jawaban yang kedua, yang non-teknis ini juga penting banget, dan saya udah pernah ngomongin ini di video saya sebelumnya. Tapi ini adalah masalah mental. Untuk seseorang yang tidak pede, pastinya akan susah nyanyi dengan lepas dan nggak ketahan di leher. Yang harus kita lakukan adalah mencari lingkungan yang suportif. Jadi jangan yang kalau kita nyanyi dikit, kita dicela-cela, diceng-cengin. Itu bikin kita nggak pede, kita jadi nggak bisa berkembang kalau kayak gitu. Jadi kalau kita bisa ngumpul di komunitas penyanyi misalnya, ikut paduan suara, atau kita kasih tahu karya kita di Instagram, cover-cover kita ke orang-orang yang kita percaya, sehingga kita dapat kritik yang membangun, kita dapat masukan, kita dapat pujian barangkali, itu akan membangun kita dan akan membangun rasa pede kita. Yang berikutnya, cari tempat di mana kamu bisa benar-benar melepaskan suara. Misalnya di kamar yang kamu bisa benar-benar punya privacy, atau kalau kamu punya kendaraan, punya mobil, di mobil bisa nyanyi benar-benar lepas. Pokoknya cari lingkungan dan tempat di mana kamu bisa benar-benar nyanyi lepas dan jadi diri sendiri. Dan yang terakhir, saya sangat percaya dalam nyanyi itu kita akan bisa karena terbiasa. Jadi kalau kita jarang nyanyi, tentu akan susah nyanyi dengan lepas. Kalaupun kamu jarang manggung, menurut saya, membuat konten nyanyi di sosial media juga akan menambah pengalaman kamu. Semakin sering kamu lakukan, semakin kamu sadar diri, semakin kamu mengenal suara kamu sendiri. Semakin kenal suara sendiri, semakin kita bisa mengembangkan diri kita sendiri, dan kita jadi nyanyi jadi lebih pede, lebih lepas lagi. Ya udah, segini dulu video kali ini. Semoga benar-benar bisa ngebantu kamu nyanyi lepas dan nggak lagi ketahan di leher.
Sampai ketemu di video selanjutnya dan nantikan terus video-video yang akan membantu kamu membebaskan suara kamu seperti kaos saya ini. Dan sampai ketemu ya. Dadah, tetap semangat, bebaskan suaramu.